dari sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi, itu penurunan omsetnya sampai berapa persen, Pak? Banyak banget. Menurun drastis. Serius, Bu? Menurun drastis. Drastisnya berapa, Bu, kalau kita ngomongin angka deh? Hampir 100%. Karena memang siapa yang membutuhkan kain dalam kondisi pandemi? Siapa yang membutuhkan satu produk seperti ini dalam kondisi pandemi? Karena mereka juga ingin menyelamatkan diri, yaitu dari sisi kebutuhan pokoknya. Ini kebutuhan sekunder, Iya. kebutuhan kedua. Pertanyaan saya, Pak, Bapak sebagai seniman batik, bagaimana cara bertahan hidup di masa pandemi ini, Pak? Sedangkan menjualnya itu susah, Bu. Gimana, Bu? Pak? Jadi kadang-kadang kita menerima ada teman-teman yang memang mau membantu kami dengan membelikan alat ya, malam atau yang lain. Jadi kami masih bisa berproses, kami masih bisa ngajar teman-teman masyarakat Jakarta yang mau belajar di sini. Kami tidak kehabisan bahan, tetapi setelah itu kami bingung menjualnya karena berapa banyak produk yang kita buat bertumpuk kan akhirnya karena tidak ada pembeli. Akhirnya kita membuat satu kesepakatan bahwa promosinya ya udah saya bawa berapa, terus Mas Pak Hari juga bawa kalau ke kunjungan ke beberapa daerah diundang bawa sambil menjual. Kemudian kita kerjasama sama beberapa mall atau dengan online kayak gitu sih. Kalau boleh saya tambah, seperti Bu Desi bilang tadi, kita memang terus terang kesulitan ya. Gimana, Pak? Karena produk kami yang kami produksi, jujur saja kami punya program namanya 1000 kain, 1000 harapan, 1000 mimpi, 1000 keinginan kami untuk bisa bangkit dari kondisi pandemi. Makanya kami sekarang punya tumpukan kain yang kita sedang proses buat terus. Kami yakin suatu saat ada orang baik juga yang mau membeli produk kita. Saya yakin nanti ada pembeli-pembeli yang mencintai batik seperti ya dia mencintai kain, ya, seperti mencintai benar-benar seperti bagian dari hidupnya, itu pasti ada. Makanya kami tidak putus asa walaupun berat. Untuk memproduksi saja juga bingung, bahan bakunya juga kita kehabisan, kadang-kala habis, memang kami finansial kita juga berputar sangat lambat sekali. Jujur ini keadaan yang memang serba sulit. Kita diam nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Kita bergerak juga harus juga ya sedikitnya punya rasa optimis gitu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti tiap hari kita produksi, tiap hari kita buka pintu untuk siapa aja yang mau belanja kain atau mau belajar, kami buka. Walaupun kadang-kadang satu pun tamu tidak ada. Dengan kondisi pandemi ini, dengan kekhawatiran mereka dengan, wah nanti kalau belajar batik, ya maaf, apakah saya aman dari sisi kesehatan saya nanti? Kalau saya nggak belajar juga saya suntuk di rumah, juga banyak problem, banyak teman-teman yang bertanya, boleh nggak saya belajar? Boleh, selama Anda pakai prokes. Anda terapkan prokes di sini, kami membuka kelas. Tetap kita membuka kelas, karena justru itulah pemasukan yang kami coba bangun, bahwa target kami paling nggak satu hari ada 5 tamu aja, kami bisa bergerak. Yang hadir untuk ya maaf belajar ataupun membeli kain. Seperti itu sih harapannya, ya mudah-mudahan ya kondisinya nggak terlalu lama seperti ini. Nah, pernah nggak, Pak? Saya tak pengen nanya dulu, range harganya berapa sih kalau saya boleh tahu, Bu? Pak, range Kalau harga kain batik? Batik yang cap kami jual dari 125.000. Batik cap 125.000. Kalau batik tulis mulai dari 350.000. Kalau di luar udah mahal. Harganya, padahal kami pengen merubah image lah. Batik tulis itu mahal, kami mau merubah. Kami mau rubah mindset warga Jakarta, kalau batik itu juta-jutaan, nggak perlu sampai jutaan. Yang penting original, dibuat oleh pembatiknya, benar terlihat, ada pembatiknya, benar memang prosesnya canting tulis, itu penting. Ya. Berarti kalau itu yang harus selalu disosialisasikan oleh Iya, kita. harus kita gerakan terus itu. berarti kalau di sini harganya masih terjangkau dong, Pak? Jangkau sekali. Justru malah kadang-kadang kalau saya lihat ke bandara atau lihat jalan dulu, pernah lihat, ya Allah ini batik printing kok jualnya udah di atas 500.000 ke atas. Padahal itu di print. Maaf, itu print. Kalau dibilang Batik bukan palsu atau batik tiruan. Ya. Yang asli adalah yang dicanting tulis atau canting cap, itu udah asli. Dan itu warisan nenek moyang kita yang harus kita harus jaga dan harus kita sosialisasikan terus. Ini di masa pandemi ini, Pak. Ya. Di bulan apa yang pernah nggak sama sekali nggak ada penjualan? Sepanjang pandemi nggak ada penjualan deh. Karena lockdown itu udah nggak ada penjualan, nggak ada tamu, nggak ada siapa, kita tutup. Kita buka baru sebentar, memang harusnya, maaf lingkungan juga teriak kalau harganya kita kalau ada kumpul. tamu datang apa, karena memang kemarin memang panik banget kan, Iya, iya, awal-awal iya. kan. Jadi benar-benar setahun ya kita ya, Iya, nggak setahun terima lebih. tamu, nggak Setahun terima ini karena memang benar-benar pandemi. Tapi mungkin di sini dikit-dikit udah mulai kita buka Iya. sambil kita promosi ke beberapa mall, jualan beberapa kayak. Terus Pak, Bu, operasionalnya dari mana? Itu yang kain-kain yang ada, terus bahan baku cat-catnya itu. Itulah. Allah.
Itulah kalau kami nyebutnya dari Tuhan, dari Berserah Tuhan. diri aja sama Allah. Kita pasti. keluar dari kantong sendiri. Iya. Kalau kita bisa dari teman yang mau bantu, ya alhamdulillah. Paling nggak mereka bantu lewat beli kainnya. Kadang-kadang kami coba sedikit dorong teman-teman, ayo beli deh. Kalau lo beli, bukan lo ngasih gue duit, tapi lo kasih jalan gue. Buat semua teman yang ada di sini. Nggak cuma buat saya pribadi, karena ini bukan rumah saya. Ini rumahnya semua orang yang cinta batik. Ini bukan rumahnya pribadi saya, tidak. Terbuka, ya. Kita menawarkan kepada siapapun untuk terlibat sini. Mau cuman baru masuk berapa, mau kerja praktek, mau apa pun boleh. Mau berkarya pun boleh. Tidak ada larangan. Mau teman-teman difabel maupun non difabel boleh. Berarti itu oke dari Allah tuh dan Iya. Pernah nggak berharap Pak Ibu ada bantuan dari pemerintah untuk UMKM seperti ini? Ngomong mau jujur apa ngomong Mau bohong? jujur dong Pak, pernah nggak ada? Saya yakin bahwa pemerintah sebetulnya harusnya bertanggung jawab juga terhadap batik. Ini bukan tanggung jawab pribadi saya atau Bu Desi atau teman-teman semua di sini. Tanggung jawabnya negara ini tentang batik. Tapi mau nggak bergerak kalau nggak kita mulai duluan? Saya mau minta bantuan sama siapa kalau saya nggak punya karya? Saya nggak punya juga keinginan meminta, maaf saya bukan pengemis. Saya adalah pembuat atau pemberdaya supaya mereka semua juga berdaya. Dan saya tidak mengajarkan semua teman yang ada di sini untuk meminta. Berkarya saja, Anda dilihat, Anda menjualnya dengan baik, dengan jujur bahwa ini karya Anda, sudah selesai tugas kita. Sebab kalau hanya mengharapkan dari pemerintah saja dan kita nanti frustasi atau marah atau kesel sama negara hanya cuma itu, ya buat apa? Luar biasa. Ada pesan nggak Pak buat Pak Gubernur? Apalagi Pak Hari dan Bu Desi ini sebagai apa? Seniman batik Jakarta gitu loh. Ada pesan nggak Pak? Harapan saya balik lagi tadi kontribusi nyata kepada kami, yaitu kita berkolaborasi lah dengan pemerintah daerah, bahwa batik-batik Jakarta itu sangat-sangat harus dijaga, dilestarikan dan sekaligus didorong dan didukung. Dukungan nyatanya yang kami butuhkan. Karena memang justru dukungan nyata apa sih yang tadi saya bilang, bukan bentuknya materi, tapi bentuknya adalah ya kerjasama. Ini mau dijual atau dibeli, atau kalau saja warga atau pemerintah daerah khususnya karyawannya membeli aja satu kain, berapa ribu karyawan DKI yang ada di Jakarta beli aja satu orang satu, kami udah kewalahan mungkin. Malah perputaran kami malah sangat-sangat ya maaf melebihi dari tempat lain mungkin. Itu yang harapan saya, bahwa ada kewajiban mungkin, oh setiap kantor, setiap wilayah Jakarta Selatan, Barat, Timur sampai ini harus membeli kain batiknya Jakarta, harus beli yang asli. Wah, itu udah penting. Lebih keren lagi tuh. Artinya benar-benar mendukung pengrajin, bukan hanya oh beli batik printing, oh nggak apa-apa, yang penting motifnya Betawi ya. Maaf, harus ada aturan yang jelas juga. Harus ada penekanan yang baik juga. Khususnya yang memang punya anggaran ya, beli aja yang asli daripada beli yang tiruan. Murah tapi hanya umurnya pendek dan tidak berdampak pada pengrajin. Saya rasa itu. Atau beli betul batik tulis, tapi pekerjaannya bukan dari sini, bukan masyarakat Jakarta, tapi dia produk di luar. Nah itu juga kan artinya tidak Perekonomian muternya di luar malah. Iya, malah jadi bukan di kita, Jakarta. Gitu loh. Itu sih harapan kami itu. Atau mungkin pemerintah lebih lagi untuk mengekspos di Jakarta ini ada pengrajin batik loh, bukan di Jawa, di mana-mana kan terkenal di Pekalongan apa gimana. Ayo kita bareng-bareng jaga batik yang ada di Jakarta gitu. Paling enggak kalau satu kelurahan aja, Pak Lurahnya saja atau Bu Lurahnya membeli satu kain KT di sini, berapa kelurahan di Jakarta. Sudah kami jujur aja nggak usah yang muluk-muluk lah, yang real. Dari perangkat desa. Iya. Gitu loh. Pak Lurahnya sini bangga pakai batiknya yang Jakarta yang asli, pindah kemana semua yang ada ya, di 5 wilayah aja, udah hebat. Pembatik serasa nggak cuma di rumah batik di sini, Pak. Kalau tumbuh lagi pembatik-pembatik daerah yang memang tadinya, wah kemarin kolaps, wah bangkit lagi semangat. Kata bangkitnya itu harusnya di situ. Membangkitkan semua yang mudah mulai ngedrop, yang semangatnya sudah turun, ya mohon dibantu lah. Kami bukan merasa kami nggak drop, tapi kami merasa harus bangkit terus emang. Tanpa ada jargon itu juga kami harus bangkit, karena memang nggak bisa siapa yang nolong kita kalau nggak diri kita sendiri. Itulah. Luar biasa Pak Hari. Berarti kalau teman-teman mau ke sini belajar batik boleh? Harus ke sini. Persyaratannya apa? Datang saja, nggak perlu. Kami buka dari satu minggu. Ada malamnya, ada Semua alat lengkap, tinggal datang. Biayanya nggak mahal, 250.000 Anda sudah bawa oleh-oleh, yaitu ilmu sekaligus kainnya. Ilmunya yang penting. Bahwa Anda datang ke Jakarta punya oleh-oleh, mau yang ada dari Kalimantan, mau dari Sumatera, datang ke sini belajar, terus bawa oleh-oleh batik Betawi atau batik Jakarta, yang ukurannya lumayan minimal dan bisa dijadikan ilmu atau cerita. Cerita menarik bahwa datang ke Jakarta dapat ilmu batik. Dan belajar batik nggak harus ke Jawa, di Jakarta pun bisa. Itu penting.
Pak.